can see it in your eyes. I can tell that you want more. What's been on your mind? There's no reason we should hide. Tell me something. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Cynthia Diviza NIM 1914040013 dari Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol, Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang resume dari mata kuliah Matematika Diskrit yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Selamat menyaksikan videonya. Baiklah, pada resume Matematika Diskrit ini kita akan membahas tentang relasi rekursif, yaitu jenis-jenis relasi rekursifnya, penyelesaian relasi rekursif dengan metode akar karakteristik dan fungsi pembangkit, lalu konsep dasar poset, lattice, aljabar Boole, dan gerbang logika, serta konsep dasar graf, derajat titik, penyajian dengan matrik, lintasan terpendek, algoritma Dijkstra, pohon, dan pohon rentang. Kita masuk ke pengertian relasi rekursif. Relasi rekursif adalah sebuah persamaan yang menyatakan AN sebagai sebuah fungsi dari AK untuk K kecil dari N. Contohnya yang pertama, AN sama dengan 2AN kurang 1. Yang kedua, AN sama dengan C1 AN kurang 1 ditambah C2 AN kurang 2 ditambah C3 AN kurang 3 tambah CR AN kurang R dengan C konstanta. Definisi suatu relasi rekursi untuk sebuah barisan AN merupakan sebuah rumus untuk menyatakan AN ke dalam satu atau lebih suku-suku sebelumnya dari barisan tersebut untuk suatu bilangan bulat non-negatif N. Suatu barisan disebut solusi dari sebuah relasi rekursi jika suku-suku pada barisan tersebut memenuhi relasi rekursinya. Contoh 1. Misal, AN barisan yang memenuhi relasi rekursi. AN sama dengan AN kurang 1 kurang AN kurang 2 untuk N bersama dengan 2. Lalu misalkan A0 sama dengan 3 dan A1 sama dengan 5. Tentukan nilai A2 dan A3. Jawab. Karena A2 sama dengan A1 kurang A0, maka A2 sama dengan 2. Karena A3 sama dengan A2 kurang A1, maka A3 sama dengan min 3. Kita masuk ke contoh 2. Untuk bilangan bulat non-negatif N, apakah barisan AN sama dengan 3N, AN sama dengan 2 pangkat N, dan AN sama dengan 5 merupakan solusi bagi relasi rekursi AN sama dengan 2AN kurang 1 kurang AN kurang 2? Maka jawabannya yang pertama ada 3. Yang pertama, seperti yang disebutkan di sini, apakah ketiga itu merupakan solusi bagi relasi rekursi AN sama dengan 2AN kurang 1 kurang AN kurang 2? Maka yang pertama, misalkan AN sama dengan 3N untuk bilangan bulat non-negatif N, maka AN sama dengan 2AN kurang 1 kurang AN kurang 2. AN-nya sama dengan 2 dikali 3 dikali N kurang 1 dikurang 3 dikali N kurang 2. AN sama dengan 3N. Maka AN yang sama dengan 3N ini merupakan solusi bagi relasi rekursi AN sama dengan 2AN kurang 1 kurang AN kurang 2. Yang kedua, misal AN sama dengan 2N untuk bilangan bulat non-negatif N, maka AN sama dengan 2AN kurang 1 kurang AN kurang 2. AN sama dengan 2 dikali 2 pangkat N kurang 1 kurang 2 pangkat N kurang 2. AN sama dengan 2N kurang 2 pangkat N kurang 2 pangkat N kurang 2. AN sama dengan 2N 1 dikurang 1/4 sama dengan 2 pangkat N dikali 3/4 tidak sama dengan 2 pangkat N. Maka AN sama dengan 2 pangkat N ini bukan merupakan solusi bagi relasi rekursi. AN sama rekursi dari AN sama dengan 2AN kurang 1 kurang AN kurang 2 ini. Yang ketiga, misal
AN sama dengan 5. Untuk bilangan bulat non negatif n, maka AN sama dengan 2 AN kurang 1 kurang AN kurang 2. AN sama dengan 2 dikali 5 dikurang 5. Maka AN-nya sama dengan 5. Yang AN sama dengan 5 ini merupakan solusi bagi relasi rekursi AN sama dengan 2 AN kurang 1 kurang AN kurang 2. Kita masuk ke jenis-jenis relasi rekursi. Suatu relasi rekursi linear homogen berderajat K dengan koefisien konstan memiliki bentuk umum AN sama dengan C1 AN kurang 1 ditambah C2 AN kurang 2 ditambah sampai di CK AN kurang K, dengan C1, C2 sampai CK adalah bilangan real dengan CK tidak sama dengan 0. Relasi rekursinya misalkan AN sama dengan 2 AN kurang 1 kurang AN kurang 2, maka bagian linearnya benar, bagian homogennya benar, koefisien konstantanya juga benar, dan degree-nya ada 2. Ya, bagian kedua, AN sama dengan relasi rekursi yang AN sama dengan AN kurang 1 tambah A pangkat N A pangkat 2 AN kurang 2, maka linearnya salah, homogennya benar, koefisien konstannya benar, dan degree-nya ada 2. Bagian HN, relasi rekursi yang bagian HN sama dengan 2HN kurang 1 ditambah 1, linearnya benar, homogen salah, koefisien konstanta benar, degree-nya ada 1. Dan bagian relasi rekursi yang BN sama dengan N, BN kurang 1, linear benar, homogen benar, koefisien konstantanya salah, dan degree-nya ada 1. Kita masuk ke bagian 2, yaitu poset dan lattice. Himpunan terurutnya yaitu misalkan R adalah sebuah relasi pada himpunan S dan memenuhi ketiga sifat berikut ini. Refleksif, untuk sebarang A anggota S berlaku A, A anggota R. Antisimetrik, jika A, B, B, A anggota R, maka A sama dengan B. Transitif, jika A, B, B, C anggota R, maka A, C juga anggota R. Maka R disebut sebagai sebuah pengurutan parsial atau singkatnya relasi urut. Dalam hal ini R dikatakan sebagai pengurutan parsial dari S. Himpunan terurut parsial. Definisinya, sebuah himpunan terurut parsial atau partially ordered set atau poset adalah sebuah himpunan di mana elemen-elemennya terurut berdasarkan sebuah relasi urut. Diagram HC. Diagram HC dari poset berhingga S adalah graf terarah di mana simpulnya adalah elemen dari S dan busurnya menghubungkan simpul A dan B jika A, B. Secara alternatif, diagram HC dapat digambarkan secara vertikal, di mana simpul A digambarkan di bawah simpul B jika A kecil dari B dan kedua simpul tersebut terhubung langsung oleh ruas garis jika A, B. Masuk ke lattice. Lattice. Pendefinisian lattice secara aksioma. Diberikan L sebuah himpunan tidak kosong dan tertutup terhadap operasi meet dan join, maka L adalah sebuah lattice jika untuk A, B, C anggota L ketiga aksioma berikut terpenuhi, yang pertama A meet B sama dengan B meet A, dan A join B sama dengan B join A atau komutatif. Yang kedua, A meet B meet C sama dengan A meet B meet C, dan yang kedua ini dalam kurung A meet B tutup kurung meet C sama dengan A meet dalam kurung B meet C, dan A dalam kurung A join B tutup kurung join C sama dengan A join dalam kurung B join C. Ini sifat asosiatif. Dan yang ketiga, A meet dalam kurung A join B tutup kurung sama dengan A, dan A join dalam kurung A meet B tutup kurung sama dengan A, absorpsi. Jika lattice L juga memenuhi aksioma hukum distributif, maka L disebut lattice distributif. Definisi lattice atau kisi. L adalah sebuah poset di mana info A, B dan sub A, B ada untuk sebarang A, B anggota L. Dalam konteks lattice, infimum disebut meet dan supremum disebut join. Kita masuk ke aljabar Boolean.
Definisi. Misalkan B adalah himpunan yang didefinisikan pada dua operator biner plus dan kali, tambah dan kali, dan sebuah operator uner, misalkan O dan V1 adalah dua elemen yang berbeda dari B. Maka tupel kecil B tambah kali, koma di atas, 0, 1 besar disebut aljabar Boolean jika untuk setiap A, B, C berlaku aksioma berikut. Yang pertama, identitas A tambah 0 sama dengan A kali 1 sama dengan A. Yang kedua, komutatif. A tambah B sama dengan B tambah A kali B sama dengan B kali A. Yang keempat, komplement. Untuk setiap A, I, B terdapat elemen unik A, I, B sehingga A tambah A aksen sama dengan 1, A kali A aksen sama dengan 0. Untuk mempunyai sebuah aljabar Boolean, kita harus memperlihatkan yang pertama elemen-elemen himpunan B, yang kedua kaidah atau aturan operasi untuk dua operator biner dan operator lunar, yang ketiga himpunan B bersama-sama dengan dua operator tersebut memenuhi keempat aksioma di atas. Aljabar himpunan dan aljabar logika proposisi juga merupakan aljabar Boolean karena memenuhi 4 aksioma di atas. Dengan kata lain, aljabar himpunan dan aljabar proposisi adalah himpunan bagian atau subset dari aljabar Boolean. Aljabar Boolean 2, nilai, merupakan aljabar Boolean yang paling populer karena aplikasinya luas. Pada aljabar 2 kurang nilai, pada aljabar 2 kurang nilai, yang pertama B sama dengan 0, himpunan 0,1, yang kedua operator biner plus dan kalinya operator uner, yang ketiga kaidah untuk operator biner dan operator uner, dan yang keempat aksioma di atas dipenuhi. Ekspresi Boolean dibentuk dari elemen-elemen B dan atau berubah-ubah yang dapat dikombinasikan satu sama lain dengan operator plus, kali, dan titik koma di atas atau lunar, operator lunar. Contoh 1, 0, 1 AB 0, 1 AB, A tambah B, A kali B, A aksen A titik koma di atas atau operator uner dikali dalam kurung B tambah C, A kali B aksen ditambah A kali B kali C aksen ditambah B aksen dan sebagainya. Contoh 2. Buktikan bahwa untuk sembarang elemen A dan B dari aljabar Boolean, maka kesamaan berikut A tambah A aksen B ditambah sama dengan A tambah B dan A dalam kurung A aksen tambah B sama dengan AB adalah benar. Penyelesaian. Yang pertama, A tambah A aksen B sama dengan A tambah B, A tambah AB ditambah A aksen B, ini hukum penyerapan, sama dengan A tambah dalam kurung AB tambah A aksen B tutup kurung, ini hukum asosiatif, sama dengan A tambah dalam kurung A tambah A aksen tutup kurung kali B, ini hukum distributif yang sama dengan A tambah 1 kali B, ini hukum komplement, dan yang terakhir A tambah B sama dengan hukum identitas. Yang kedua, A dalam kurung dikali A aksen tambah B tutup kurung sama dengan A kali A aksen tambah AB sama dengan 0 tambah AB. A tambah A aksen A kali A aksen tambah AB ini hukum distributif, 0 tambah AB ini hukum komplement, dan yang terakhirnya AB ini hukum identitas. Fungsi Boolean. Contohnya untuk fungsi Boolean, yang pertama fx sama dengan x, yang kedua fx, y sama dengan x aksen y tambah x y aksen tambah y aksen, fx, y sama dengan x aksen y aksen, fx, y sama dengan x tambah y aksen, fx y z sama dengan x y z aksen. Setiap ubah di dalam fungsi Boolean terdapat dalam bentuk komplement yang disebut literal. Kita masuk ke gerbang logika seperti gambar ini. Maka kita bagian pengertian gerbang logika atau logic gate berdasarkan Wikipedia. Di sini gerbang logika atau gerbang logik ini adalah suatu entitas dalam elektronika dan matematika Boolean yang mengubah satu atau beberapa masukan logik
menjadi sebuah sinyal keluaran logik. Gerbang logika terutama diimplementasikan secara elektronis menggunakan diode atau transistor. Akan tetapi dapat pula dibangun menggunakan susunan komponen-komponen yang memanfaatkan sifat-sifat elektromagnetik, cairan, optik, dan bahkan mekanik. Gerbang logika atau logic gates adalah sebuah entitas untuk melakukan pengolahan input-input yang berupa bilangan biner. Hanya terdapat dua kode bilangan biner, yaitu angka 1 dan 0 dengan menggunakan teori matematika bulan, sehingga dihasilkan sebuah sinyal output yang dapat digunakan untuk proses berikutnya. Gerbang N apabila semua atau salah masuk ke jenis-jenis gerbang logika. Yang pertama, gerbang N. Apabila semua atau salah satu input merupakan bilangan biner atau berlogika 0, maka output akan menjadi 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner atau berlogika 1, maka output akan berlogika 1. Yang kedua, gerbang OR. Apabila semua atau salah satu input merupakan bilangan biner atau berlogika 1, maka output akan menjadi 1. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner atau berlogika 0, maka output akan berlogika 0. Yang ketiga sifat jenis-jenisnya yaitu gerbang NOT. Fungsi gerbang NOT adalah sebagai inverter atau pembalik nilai output akan berlawanan dengan inputnya. Yang keempat, gerbang NAND. Apabila semua atau salah suatu input bilangan biner atau berlogika 0, maka outputnya akan berlogika 1. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner atau berlogika 1, maka output akan berlogika 0. Yang kelima, gerbang NOR. Apabila semua atau salah satu input bilangan biner berlogika 1, maka outputnya akan berlogika 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner berlogika 0, maka output akan berlogika 1. Yang keenam, gerbang SOR. Apabila input berbeda, contoh input A sama dengan 1, input B sama dengan 0, maka output akan berlogika 1. Sedangkan jika input adalah sama, maka output akan berlogika 0. Yang ketujuh, gerbang SNOR. Apabila input berbeda, contoh input A sama dengan 1, input B sama dengan 0, maka output akan berlogika 0. Sedangkan jika inputnya adalah sama, maka output akan berlogika 1. Kita masuk ke konsep dasar graf. Suatu graf G adalah sebuah pasangan tak terurut dari V dan E, yaitu G sama dengan V kali G, E kali G sama dengan V, E dengan yang pertama V adalah himpunan simpul atau vertex, yang kedua E adalah himpunan sisi, yaitu pasangan tak terurut dari dua simpul atau kusuma. Ini berdasarkan kusuma 1998. Graf dapat disajikan dalam 3 cara yang berlainan, yaitu dengan menggunakan himpunan pasangan tak terurut, diagram, dan matriks. Sebuah graf yang dinyatakan dalam bentuk himpunan dapat dinyatakan dalam bentuk diagram atau matriks dan sebaliknya. Salah satu bentuk penyajiannya adalah bentuk himpunan. Dalam bentuk notasi himpunan, sebuah graf dinyatakan dengan pasangan terurut dari dua himpunan, yaitu himpunan titik dan himpunan garis. Himpunan garisnya merupakan kumpulan dari pasangan tak terurut dari dua titik. Contoh, graf G sama dengan himpunan dari V, E dengan V sama dengan himpunan U, V dan E sama dengan himpunan E sama dengan U, V. Contoh soal konsep dasar graf. Misalkan G adalah graf dengan barisan derajat 4,3,2,1. Tentukan banyaknya sisi di gambar. Jawabannya menurut lemma jabat tangan handshaking lemma, jumlah derajat titik pada suatu graf sama dengan 2 kali banyak sisi. Diketahui bahwa jumlah derajat titik graf itu adalah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 sama dengan 10. Dengan demikian, banyak sisi di G adalah setengah dikali 10 sama dengan 5. Gambar graf G dapat dilihat pada gambar itu. Tampak pada gambar di atas bahwa derajat titik A, B, C, dan D berturut-turut adalah 1, 4, 3, dan 2. Tampak pula ada 5 sisi pada graf tersebut. Kita masuk ke derajat titik. Derajat dari suatu titik pada graf G adalah banyaknya titik lain yang terhubung atau secara langsung ke titik tersebut. Misalkan G sebuah graf
dan V sebuah titik G berderajat titik V dilambangkan dengan DQ V atau DV adalah banyak sisi G yang terkait dengan titik V. Dengan catatan setiap gulungan atau loop dihitung 2 kali. Atau dengan kata lain, derajat titik yaitu banyaknya sisi bertemu pada suatu titik. Misalkan peta pada jalan raya dengan persimpangan yang merupakan pertemuan 3 jalan atau lebih. Penyajian dengan matriks. Matriks yang digunakan untuk menyajikan sebuah graf adalah matriks adjasensi dan matriks insidensi. Definisi matriks adjasensi. Matriks adjasensi atau AG sama dengan AJK dari sebuah graf G didefinisikan dengan AJK yang mana AJK sama dengan 1 jika VJ, VK, EG. AJK sama dengan 0 jika VJ, VK, EG. Definisi matriks insidensi. Matriks insidensi IG sama dengan IJK dari sebuah graf G didefinisikan dengan IJK yang mana IJK sama dengan 1 jika garis J berinsiden dengan titik K. IJK sama dengan 0 jika garis J tidak berinsiden dengan titik K. Kita masuk ke bagian lintasan terpendek. Lintasan terpendek atau shortest path yang mana graf berbobot. Yang kedua, lintasan terpendek, lintasan yang memiliki total bobot minimum. Contoh aplikasi. Yang pertama, menentukan jarak terpendek atau waktu tempuh tersingkat atau ongkos termurah antara dua buah kota. Yang kedua, menentukan waktu tersingkat pengiriman pesan atau message antara dua buah terminal pada jaringan komputer. Terdapat beberapa jenis persoalan lintasan terpendek, antara ini yang pertama, lintasan terpendek antara dua buah simpul tertentu. Yang kedua, lintasan terpendek antara semua pasangan simpul. Yang ketiga, lintasan terpendek dari simpul tertentu ke semua simpul yang lain. Yang keempat, lintasan terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu. Kita masuk ke algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra adalah sebuah prosedur iteratif yang mencari lintasan terpendek antara A dan Z dalam graf dengan pembobot. Prosesnya dengan cara mencari panjang lintasan terpendek dari sebuah simpul pendahulu dan menambahkan simpul-simpul tersebut ke set simpul S. Algoritma berhenti setelah mencapai simpul Z. Kita masuk ke pohon. Pohon adalah graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Gambar pertama itu merupakan pohon, gambar kedua juga pohon, gambar ketiga itu bukan merupakan pohon, dan gambar keempat bukan merupakan pohon juga. Dan kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu pohon merentang. Pohon dari sebuah graf pohon dari graf terhubung adalah merentang yang berupa pohon. Pohon merentang diperoleh dengan memutus sirkuit di dalam graf. Setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit satu buah pohon merentang. Graf tak terhubung dengan K komponen mempunyai K buah hutan merentang yang disebut hutan merentang atau spanning forest. Itulah penjelasan saya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.